الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم وافتح علينا فتوح العارفين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat ini, telah bersatu di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, inayah, barakahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada dua hal yang penting bagi umat manusia, yang mana dengan kedua hal ini kita akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala baik atau tidaknya. Jika dua hal ini baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada kita. Yang pertama adalah sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan adalah iman. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana jika iman kita baik, jika kita mempunyai iman kepada Allah sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita. Sedangkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang penting bagi kita. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada kita, pastinya kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pentingnya seseorang meraih ridha Allah. Bahkan ada seseorang ulama yang menduakan surga. Artinya apa? Dia lebih dicintai oleh Allah daripada dia lebih mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Lalu yang kedua, apa sesuatu yang penting agar kita diridhai oleh Allah? Yang kedua adalah selalunya di dalam hati kita, selalunya di dalam diri kita untuk membersihkan hati. Kenapa harus membersihkan hati? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Innallah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak memandang
kepada bentuk kita. Artinya, seganteng apapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak memandang kesempurnaan wajah kita, kesempurnaan yang ada di dalam diri kita, wajah kita, tangan kita, kaki kita, sesempurna apapun Allah tidak memandang kepada hal tersebut. Akan tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala pandang, yang Allah Subhanahu wa taala pandang adalah hati kita. Jika hati baik, semuanya akan baik. Jika hati buruk, semuanya akan buruk. Karena orang paling jauh kepada Allah adalah yang berhati kasar. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya paling jauhnya jarak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang adalah yang berhati kasar, berhati selalu keras. Bukan berarti keras di dalam agama. Keras di dalam agama itu diperbolehkan. Akan tetapi yang dimaksud keras adalah seseorang yang ketika dia diejek dirinya sendiri, dia langsung marah, dia langsung ngamuk, dia langsung begini dan begitu. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergerakannya, kita contoh Nabi Muhammad sedikit demi sedikit. Terus kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kekuatan Nabi Muhammad ketika di jalan agama Allah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diejek dirinya. Di dalam kitab, di dalam salawat atau di dalam salawat ad-diba, di sana dikatakan wa ya'fu anidz dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Apabila Nabi Muhammad diganggu daripada haknya Nabi Muhammad, sesuatu yang berhubungan dengan Muhammad bukan dengan agamanya, beliau selalu memaafkan. Akan tetapi ingat, wa idza dhui'a haqqullah lam yakum ahadun bighadabih. Tidak ada satupun orang ketika diejek agama Allah Subhanahu wa taala, satupun yang berani untuk berdiri untuk melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi hadirin yang dirahmati Allah. Tapi sebelumnya ayo kita salawat. Siap salawat. Salatullah salamullah lillah salatullah alaihi sin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai warga NU perjuangan,
salatullah salamullah ala yasin habibillah. NU khitah perjuangan jangan menjadi khitah yang membingungkan umat. Kasihan jangan dibingungkan, ikut ulama jangan uang-uangan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ingin uang kerja yang baik sungguhan, jangan sampai menjual perjuangan. Ulama lah yang kenal keperjuangan, zahir batin tak lepas sambungan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pahit manis tetap di perjuangan, ikut ulama yang beri bimbingan. Ikut khitah perjuangan, jangan ikuti khitah yang membingungkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada yang ngaku pemimpin perjuangan, padahal citanya ingin kekayaan. Perjuangan harus dengan pengorbanan, bukan uang rakyat yang jadi santapan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Orang yang besar bukan yang punya jabatan, orang yang besar yang takwa pada Tuhan. Makanya Pancasila tidak berjalan, karena yang mimpin tak nyambung pada Tuhan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ingin selamat ojo main-mainan, bersama ulama yang ngayom sungguhan. Sama ulama yang sungguhan, bukan ulama yang tamak kesumbangan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kak, lanjut. Sebelumnya
Bagaimana kalau kita bertanya-tanya, kan tadi sudah dijelaskan dua hal tentang iman seseorang dan hati seseorang. Jika kita ingin di setiap harinya iman kita bertambah, hati kita selalu bersih, agar ketika hati kita bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, bagaimana caranya? Ada 3 hal. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa meraih 2 hal tersebut, akan tetapi kami akan menyebutkan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kasratis salati wa ta'atihi wa tarki malin nafsi min syahwati. Yang pertama, dengan kita selalu melakukan salat, dengan selalu kita memperbanyak salat kita. Kalau tidak bisa kita memperbanyak salat, bagaimana caranya? Sedikit demi sedikit, maka hal tersebut akan mengantarkan kepada banyaknya salat kita. Yang kedua, dengan kita taat kepada Allah. Yang ketiga, kita dengan meninggalkan sesuatu yang dalam diri, sesuatu yang melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan 3 hal tersebut kita bisa melakukannya. Sesuatu yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatil minal fitani. Hadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.